Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Big Tulus Official, mohon doa restu dan dukungannya, yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah yang beralamatkan di RT 12 RK 2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung. Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya, mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar kampung Desa Sidang Gunung 3. Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran serta kesuksesan dunia dan akhirat. Saya panitia mengaturkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Kloter kedua ya, jadi yang satu ini kemarin, yang satu ini tadi. Jadi sudah 2 kloter, kurang lebih 66 Al-Quran. Dan yang inden 12 lagi ya guys ya. Terima kasih orang baik yang sudah terus mensedekahkan rezekinya untuk Al-Quran. Semoga Allah ijabah, diterima hajatnya, disampaikan pahalanya sesuai dengan yang jenengan niatkan ya. Terima kasih. Buat yang mau nambahin biar jadi kloter 33 lagi, gimana caranya? Klik kolom deskripsi sekarang ya. Al-Qurannya kita hargai 35.000 satu buahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas Til lagi di kesempatan hari ini di siar ke tanggal berapa sih ini ya? Tanggal 1 November 2021 dan di suasana awal bulan November. Semoga sekali lagi membawa keberkahan buat kita semua. Cuacanya di awal November ini sudah, aduh guys, pagi ini tuh dingin empuk gitu, mendung iya, tapi nggak hujan, mendung, airnya udaranya dingin, tetapi hawa badanku panas, aku anget gitu loh, gerah badanku ya. Masih ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official. Salam jumpa, salam rindu, dan juga salam apa ya, doa terbaik deh buat kalian di awal November ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita. November awal yang baik, meskipun banyak ramalan yang mengatakan kalau akan ada bencana, musibah, dan lain sebagainya di awal bulan November ataupun di bulan November ini, karena seperti biasa curah hujan tuh pasti tinggi di bulan November, dan ini membuat orang menjadi sedikit was-was karena ada tambahan lagi ramalan dari BMKG yang mengatakan kalau akan ada beberapa tempat yang sudah disiagakan untuk banjir, kemudian angin topan dan lain sebagainya, banjir bandang, bahkan ada yang disuruh waspada gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi, awal bulan yang baik, kita minta yang baik, semoga Allah berikan yang terbaik buat kita. Dan mudah-mudahan kalau toh memang harus ada, terjadinya itu jangan skala besar, kecil aja, jangan sampai menimbulkan korban jiwa, jangan sampai ada yang namanya kerugian materi, amin ya Allah. Dan sekali lagi, mudah-mudahan saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari yang namanya virus, penyakit, bala, musibah, dan juga bencana apapun itu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Semangat ya buat November Rain. Jadi kenapa disebut banyak yang bilang November Rain, karena curah hujan di bulan November ini memang tinggi sekali. Dan aku yang harusnya dek karena di sini banjir guys. Tempat tinggalnya Mas Tulus itu banjir, jadi harus hati-hati, harus lebih waspada lagi. Kayak ono kayak ada apa gitu ya.
Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang sudah bolak-balik datang ke sini dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Lorotri, Indonesia, di luar negeri tanpa terkecuali semuanya. Semoga semuanya sehat, terhindar dari musibah, diberikan keberkahan kesehatan selalu. Amin. Dan Mas Tulus ucapkan selamat datang untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Jangan lupa dipencet tombol like, komen, dan juga subscribe. Kemudian untuk yang sudah bolak-balik, please pencet tombol like-nya, suka nggak suka. Dan apabila penting silahkan boleh dibantu share ya saudaraku. Aku syutingnya pagi, ini aku belum sarapan loh ya. Aku masih lapar. Jadi tenang aja, sebentar lagi. Karena hari ini tuh hari guys, sorry guys, kayak ono opo kan orang hidungku guys. Takutnya ada ular atau ada buaya atau ada biawak di hidung, kan nggak enak ya. Jadi hari ini tuh seperti biasa, kalau hari Senin hari apa? Hari kebersihan nasional. Hari kebersihan nasional buat Mas Tulus. Jadi sempatkan dulu bikin video, nanti setelah itu baru beres-beres rumah. Tuh baju masih nyebar di mana-mana, sampah di mana-mana. Waduh, rajin banget ya Mas Tulus ya. Iya dong, Mas Tulus kan orangnya rajin. Rajin, saking rajin nih Rek. Pokoknya karena ya biasa. Kemarin nyampe rumah cuman mandi, syuting, pergi lagi, mandi, syuting, pergi, itu terus-terusan. Jadi disempat-sempatkan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Mas Tulus kasih info lagi, Al-Quran sudah sampai sekarang. Jadi di rumah ada 2 paket Al-Quran yang jumlahnya 33 yang kemarin sampai. Ini baru sampai lagi 33 lagi. Dan sampai di rumah ini sudah ada sekitar 66 Al-Quran yang sudah tersampaikan. Dan dari sisa donasi kalian ada sisa 12 buah Al-Quran lagi. Untuk yang sudah berdonasi terima kasih banyak. Masih inden 12 sampai nunggu di jumlah 33 baru kita pesan lagi. Kenapa sih Mas Tulus Al-Quran terus? Kenapa nggak berhenti-berhenti? Guys, di beberapa tempat termasuk di Aceh itu sedang susah sekali Al-Quran. Lagi dibutuhkan sekali Al-Quran di pondok-pondok pesantren ya. Kapan lagi toh kita tuh punya rezeki yang kita alirkan ke situ? Mau buat apa? Mau buat maksiat terus duitnya? Mau buat kesenangan dunia terus duitnya? Emang nggak pengen cari amal yang Al-Quran itu dibaca terus di pondok pesantren, di masjid dibaca terus? Emang nggak pengen amalnya terus nyampe ke kita sampai kita sudah nggak ada nanti? Ini kesempatan buat kita mencari amal untuk kita di akhirat nanti gitu loh teman-teman. Ya, jadi ini baru 12. Teman-teman yang mau nambahin silahkan klik kolom deskripsi ya. Teman-teman yang mau nambahin Al-Quran 35.000 satu Al-Qurannya, silahkan klik kolom deskripsi dan nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Buat yang mau transfer untuk Al-Quran 35.000, untuk nasi box 10.000 maksimalnya, terserah kalian berapa, jangan hitung sendiri. Misalnya 3 berarti akumulasinya adalah 105, misalnya 4 gitu-gitu. Terus diakumulasikan sendiri. Kemudian untuk nasi box 10.000 rupiah. Untuk sumbangan masjid sepertinya belum ada yang tertarik sampai detik ini, belum ada yang sedekah untuk masjid. Yang kemarin sudah Mas Tulus sedekahkan, sudah Mas Tulus sampaikan kepada yang taklim masjid itu sudah Mas Tulus sampaikan yang sedekah yang bulan kemarin. Dan yang hari ini belum ada, sampai detik ini belum ada sedekah masjid ya. Nah, teman-teman yang mau sedekah nasi box, sedekah bumi itu di rekening DBS ya. Biasanya Mas Tulus taruh di komentar, kemudian Mas Tulus pin ya, atau nanti Mas Tulus hapus kemudian re-upload ya, biar teman-teman tahu ya. Kemudian untuk sedekah among-among Mas Tulus batasi sampai tanggal 8 itu ke rekening BCA-nya Mas Tulus. Sedekah among-among khusus buat kalian yang mungkin dulu pernah gugurin kandungan, pernah salah di masa lalu, pernah menyia-nyiakan seorang anak sampai meninggal dunia dan lain sebagainya, atau pernah keguguran dan lain sebagainya, mau ikut berpartisipasi kemudian pahalanya diniatkan buat anaknya jenengan yang dulu sudah dipundhut sama Gusti Allah duluan dari jenengan. Nah, itu boleh bantu Mas Tulus. Caranya gimana? Ada rekening BCA yang ada di postingan Mas Tulus, silahkan cari postingannya di komunitas, dicek ada postingan soal rekening donasi untuk among-among, dan itu terakhir tanggal 8 ya teman-teman ya, di tanggal 8. Dan insya Allah mudah-mudahan rezekinya Mas Tulus banyak, nanti pas 5, 6, 7 itu bisa nyanyi full, sawerannya banyak, biar sedekahnya bisa bisa banyak, biar semuanya juga dapat gitu ya. Terima kasih banyak yang sudah sedekah Al-Quran, nasi box, sedekah bumi, sedekah among-among, semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih banyak. Semoga Allah tukar dengan rezeki yang lebih melimpah lagi, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan semoga Allah ijabah semua hajat jenengan dari niat jenengan bersedekah kepada Mas Tulus. Dan semoga sedekah-sedekah yang kita berikan, yang kita niatkan ini menjadi tolak bala bagi kita sendiri untuk terhindar dari namanya musibah bala yang sedang Allah turunkan saat ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung ke topik pembahasan. Banyak yang bertanya apa kabar Nyai sekarang. Apa kabar Nyai sekarang, udah menikah atau belum? Karena kabar iki betul yang kira kuwi kayak ada. Sorry guys. Kayak ono apa gitu.
Jadi kabar terbaru dari Nyai seperti apa sih kabarnya? Banyak yang nanya, banyak yang pengen tahu Nyai sekarang kemana, sudah apa, dan sudah menikah atau belum. Karena kabar terakhir yang Mas Tulus dengar kan memang beliau disukai sama salah satu raja yang ternyata pengenalannya adalah dari Yang Lukito. Yang Lukito memiliki relasi, kemudian dikenalkan ke Umi Khadijah. Sebutannya Nyai itu Umi Khadijah sekarang, guys. Jadi aku sebutnya sebenarnya Umi Siti Khadijah namanya, cuman aku nyebutnya Umi Khadijah. Nyai sekarang aku panggilnya Umi ya. Jadi teman-teman yang biasanya manggil Nyai, karena aku udah terbiasa manggil Nyai sih, jadi kayak ya udahlah gitu. Karena kan kalian taunya Nyai kan, jadi aku sampaikan Nyai itu sebenarnya siapa sih, Mas Tulus. Jadi aku sebelumnya nggak pernah tahu aku tuh punya teman yang namanya Nyai. Sebelumnya aku taunya setelah aku datang ke kliniknya Ustadz Danu yang waktu itu live di MNC TV. Dan aku mengatakan beberapa hal yang memang si Nyai katanya mengakunya dari Laut Kidul. Kemudian ada sosok perempuan di tubuhku. Dan juga kata Ustadz Danu, karena aku adalah seorang anak yang mendapatkan ilmu keturunan. Sebetulnya bisa dimanfaatkan dengan baik ketika bisa betul-betul kamu manfaatkan. Sebetulnya ya menurut Ustadz. Sayangnya adalah dorongan-dorongan yang lain itu yang membuat kamu banyak mengalami hal-hal yang tidak nalar. Termasuk ada beberapa senjata yang ada di tubuhku tuh dari waktu itu tombak, pedang katanya, terus ada keris dan lain sebagainya. Ada beberapa yang dikeluarkan dari tubuh saya, dan itu yang mempengaruhi aku kenapa aku kurang stabil. Jadi kayak jadi malas ibadah pada waktu itu. Jadi si Nyai itu kayak terpentok gitu loh. Si Nyai itu tertekan di tubuhku. Dan aku sering melihat sosok Nyai itu memang seperti perempuan yang sudah. Aku tahu kalau aku tuh memiliki teman itu, tapi aku nggak tahu kalau Nyai itu ternyata ditugaskan sama leluhurku untuk menjaga aku atau untuk menemani aku gitu loh. Pada waktu itu aku nggak tahu. Nah, itu sosok Nyai. Jadi Nyai itu sosok perempuan yang dulunya ketika dia masih beragama Hindu, dia menggunakan dodotan, kemudian baju seperti biasa seorang halnya penyanyi, ada baju selendang hijau dan kuning, kemudian menggunakan ya biasa dodotan biasa kayak penari-penari Jawa, kayak selir-selir di daerah Jawa pada umumnya. Waktu itu posisinya waktu itu. Dan aku sudah sering melihat sosok beliau itu, dan orang banyak yang bilang itu tuh teman kamu. Sedangkan aku tidak tahu kalau ternyata Nyai ini ternyata adalah salah sosok yang memang menemani aku, yang menjaga aku, perintah dari leluhurku menurut ceritanya si Nyai. Kemudian aku sebelumnya hanya bisa berkomunikasi biasa saja, nggak terlalu intens karena aku nggak tahu sebelumnya. Terus sering tuh ketika aku sedih, tiba-tiba dia datang, atau tiba-tiba aku bisa nyanyi, bisa nyinden ya. Dulu di tahun 2015 aku tuh terkenal sebagai talent yang pandai mengeluarkan suara sinden perempuan pada waktu itu di 2015. Dan itu saya masih, kalau nggak salah ketika aja di YouTube, kalau nggak salah ya, Big Tulus Perahu Layar itu bukan talent biasa di RCTI waktu itu kalau nggak salah ya. Ada videonya di RCTI di YouTube, cari aja. Nah itu aku masih viralnya dulu dengan bisa mengeluarkan suara sinden perempuan. Itu sebetulnya ajaran dari Nyai, dan aku sering tiba-tiba bisa mocopatan, bisa tiba-tiba bisa langgam-langgam dan lain sebagainya. Itu tanpa aku pelajari secara kursus, nggak aku dengerin, nggak apa, tapi tiba-tiba bisa sendiri gitu loh. Terus tertarik dengan budaya-budaya Jawa. Sebetulnya ternyata ini bawaan dari si temanku atau si khodam penjagaku itu. Dan ternyata Nyai ini adalah salah satu khodam penjagaku. Dan aku taunya itu setelah aku diruqyah, bukan diruqyah tapi dibantu didoakan sama Ustadz Danu. Dan pada waktu didoakan itulah aku mengerti bahwa ada sosok yang namanya Nyai, dan dia itu memang sebetulnya tidak pengen pergi dari kamu. Dia hanya meminta untuk disingkirkan sesuatu yang buruk. Karena maaf teman-teman, pada waktu itu kan saya pasang susuk, pagar badan ya kan, dari berbagai macam dukun ya, dukun yang ini, dukun yang itu, semuanya aku pasang. Karena dulu aku di dunia entertain agak lumayan ya, jam terbangku lumayan, jadi aku agak ketakutan, takut disantet orang gitu kan pada waktu dulu kan. Dan aku masih main dukun, dan Nyai itu berpesan ke saya untuk datanglah ke Ustadz Danu, minta tolong kalau kamu singkirkan dulu yang ada di badanmu yang gak bagus-bagus itu, supaya kamu tetap ibadah di jalan Tuhan, kata si Nyai kan gitu. Terus aku tanya, nanti kamu kesakitan apa enggak ketika aku datang ke Ustadz Danu? Aku kesakitan, tapi akan aku tahan. Yang terpenting badan kamu bersih dulu, jangan sampai ada gangguan yang enggak, karena di badan kamu ada berbagai macam benda gaib, kata si Nyai kan gitu. Akhirnya aku putuskan
DM temenku yang memang beliau waktu itu kerja di jadi kreatif di salah satu acara siraman kolbu di MNC TV waktu itu, dan aku DM. Disitulah aku tahu kalau aku ternyata punya nyai. Dan nyai itu ketika aku didoakan sama Ustadz Danu dikeluarkan sesuatu yang buruk, nyai itu merasa kesakitan sekali karena ya sebetulnya terpaksa dia mau nggak mau dia harus pergi dari tubuhku gitu loh. Dan dia janji untuk pergi. Setelah pergi ternyata setelah semakin kesini, setelah aku didoakan Ustadz Danu, aku semakin tajam justru guys. Jadi aku semakin bisa merasakan lagi, aku bisa mengontrol lagi. Dan akhirnya nyai saat ini bukan, kalau dulu kan tinggal di tubuhku, sekarang dia dekat dengan saya terus tapi tidak tinggal di tubuh saya, karena dia punya janji sama Ustadz Danu, saya mau menemani Tulus sesuai dengan tugas saya, perintah dari leluhurnya Tulus, tetapi kalau untuk tinggal di tubuh Tulus kamu udah gak saya izinkan gitu. Jadi maksudnya dia punya perjanjian khusus sama Ustadz Danu, kalau kamu boleh dekat sama Tulus gak apa-apa, yang penting kamu jangan mempengaruhi dia, jangan tinggal di tubuhnya. Dan nyai mengikuti itu. Lambat laun berjalannya waktu, aku mulai tertarik dengan, sebenarnya nggak sengaja bikin YouTube dan lain sebagainya, kemudian mengasuh ini, dan aku memanfaatkan kemampuan yang aku bisa untuk sedikit banyaknya membantu teman-teman yang membutuhkan. Maaf dalam arti bukan ngobatin loh ya, hanya mendoakan saja tapi ternyata sembuh, ibarat kata begitu. Metode doanya sama dengan Ustadz Danu. Dan lambat laun aku udah mulai punya teman yang aku obati, ternyata ada kodamnya jadi teman gue kayak si Landung. Terus ada dulu pertama itu Dato yang dari mana? Dari Brunei Darussalam, punya Kak Ajijah itu. Itu juga dulu kami berteman baik. Sampai sekarang pun kami masih berteman. Dan di situ sudah mulai mengerti, oh, ternyata dunianya begini, polanya begini. Akhirnya aku ikuti jalurnya, aku patoklah di situ. Kemudian lambat laun nyai kemudian sudah mulai tertarik dengan yang namanya agama Islam. Karena aku pernah mengobati salah satu orang dari Kalimantan, kemudian dapat Landung, kemudian dari Jambi aku dapat yang namanya si Abdul, dulu namanya Kolo Kecombrang, karena si Abdul ini dulu adalah sejenis genderuwo yang jelek sekali, yang jelek, yang bau dan lain sebagainya. Aku bukan ngobatin orang, tapi aku doain orang. Ternyata si Abdul ini kepental ke aku, balik ke aku, karena ternyata orang yang aku doakan tadi ternyata dikirimin santet sama seseorang. Nah, khodam santetnya inilah si Abdul pada waktu itu. Kemudian lambat laun aku mulai mengerti, oh, karena aku sedang belajar gini teman-teman, aku pengen belajar jadi lebih baik kan. Jadi aku belajar soal, oh iya, setidaknya dulu agama sholatku 5 waktu cuma 2 kali, sekarang 3 kali ya. Lama-lama si Abdul ini walaupun badannya ini, terus aku dikasih tahu sama salah satu temanku lagi, teman gaibku, kamu kalau pengen Abdul nggak bau badannya, kamu ajari dia Islam. Aku ajari dia syahadat, aku ajarin kamu masuk Islam ya Le, pelan-pelan walaupun dia kesakitan. Akhirnya si Abdul masuk Islam, guys. Dan Allahu Akbar, Allah kasih gift ke Abdul karena Abdul memilih agama Islam. Kemudian Abdul memilih beragama Islam dan Abdul patuh sekali dengan Allah. Kemudian Allah merubah tubuhnya itu menjadi baik. Dan Masya Allah, sekarang kalian nggak akan nyangka kalau Abdul itu ternyata dulu sosok dari keturunan genderuwo. Sekarang ganteng, gagah, putih, bersih, korengnya pun sembuh semua. Bahkan dikasih hadiah perisai sama Allah 6 biji di belakang pundaknya. Ada pedang 6, warnanya gold, warnanya emas. Dan di situ lambat laun nyai tertarik lah, yang tadinya beragama Hindu. Meskipun nyai beragama Hindu, nyai nggak pernah memaksa saya untuk tidak beragama, memaksa saya mengarahkan ke agama Hindunya, tidak. Tapi nyai tetap menghargai saya karena mbahku juga dulu agamanya kan kejawen ya teman-teman. Jadi dia tidak kalau kataku sih Hindu pada masa dulu dengan kejawen itu hampir sama. Ya, jadi nyai ini agamanya kayak gitulah. Aku nggak bisa tegaskan juga Hindu sebetulnya, tapi kalau menurut aku mengarah ke Hindu. Tapi nyai nggak pernah ngelarang aku untuk ya tetap ngingetin aku sholat, ngingetin puasa lu, netonmu sesuk kan gitu ya. Besok hari netonmu. Dan kalau aku lupa tuh aku bisa puyeng banget ingat, oh iya aku harus puasa dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak bisa aku tahan di situ, yang kemudian sekarang lambat laun nyai kemudian tertariklah dengan Islam karena aku mengasuh anak-anak bajang dari bayi-bayi keguguran yang memang aku sebenarnya awalnya nggak tahu, nggak bisa gimana ceritanya kok bisa, karena ada yang Lukito, Le, kamu tuh tahu nggak sebetulnya kamu tuh punya tempat khusus yang sudah diisi sama anak-anak ini gitu lah. Aku tuh berat, astagfirullahaladzim. Dan aku, maaf guys, aku komunikasi dengan Eyang, aku ajak ngobrol, yang ini apa sih yang kok aku bisa tiba-tiba ngurusin bayi-bayi kayak gini gitu loh, bayi-bayi orang keguguran yang nggak diurusin dan lain sebagainya. Terus Eyang ngomong gini, Le, kowe pilih mana, anak-anak ini dimanfaatkan dukun untuk nyantet apa kamu urusin?
ya udahlah. Terus Nyai ngomong, Eyang ngomong gini dan Nyai juga ngomong gini, wes wayahe lho le, mbahmu dulu, ternyata mbahku dulu juga ngurusin bayi bajang. Mbah Emprit namanya. Mbah Empritku itu juga ngurusin bayi bajang. Dan si Nyai ini dulu ikut sama mbahku. Makanya dia menjelaskan. Kemudian lambat laun setelah kami mengasuh bayi bajang dengan ajaran agama yang kalau saya jujur ya secara pribadi saya pengen mereka tuh masuk Islam. Secara pribadi saya pengen mereka lari ke Islam aja gitu loh. Maaf ya teman-teman, secara munafik saya bilang seperti itu. Tapi di sisi lain lagi, ternyata anak-anak ini nggak bisa kita tuntut karena dari orang tuanya kan, ada yang dari Bali, ada yang dari Cina, ada yang dari ini, dari itu, dan mereka memilih agamanya masing-masing. Ada yang dari Batak dan lain sebagainya, mereka memilih agamanya Kristen. Ada yang Cina milihnya Kristen juga ada, yang milih Tionghoa juga ada. Jadi macam-macam. Jadi aku sih jujur secara pribadi mengarahkan mereka untuk menjadi Islam sebetulnya. Tapi kalau mereka tidak berkemauan ya Mas Tulus nggak paksa gitu loh. Tapi akhirnya lambat laun banyak anak-anak yang mau masuk Islam. Bayi-bayi bajangku ini banyak yang mau sholawatan. Aduh kalau ngomong itu sedih. Kalau ngomong itu sedih guys, serius. Karena dari anak-anak yang kotor istilah kata dibuang, digugurkan sama orang tuanya. Nah, terus mereka tuh dibayangin sama bayangan hitam, mereka bisa diambil dukun buat nyantet dan lain sebagainya. Ternyata bisa tiba-tiba mengucapkan, apalagi pas takbir, pas takbir itu aku merinding banget. Allahu Akbar, Allah. Aduh, mereka tuh takbir semuanya, kemudian sambil ngaji, sambil sholawatan, dan sekarang tuh makin banyak. Berkecimpung di bidang itu, Nyai juga membantu Abdul, Landung, dan kawan-kawan bersama Eyang juga membantu mengurusi anak-anak ini. Si Nyai tiba-tiba memiliki, mungkin dapat hidayah dari Allah kali ya, karena Nyai melihat itu, dan Nyai minta. Karena kan si Abdul udah ngomong, masuk Islam itu bagi kaum jin yang memang bukan jalurnya Islam tuh sakit, karena di badannya banyak hal-hal yang nggak baik. Bukan tidak baik, tapi sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam pada waktu itu. Mencari ilmunya. Jadi ketika membaca syahadat badannya sakit semua, dan Nyai nekat untuk masuk Islam. Dan akhirnya Nyai sudah masuk Islam, tetap berhijab, tetapi berhijabnya dia tidak berhijab secara syar'i yang tertutup semua, tidak, tapi hanya menggunakan hijab yang seperti itu, biasa aja. Jadi nggak rapet banget gitu. Akhirnya memutuskan untuk masuk Islam si Nyai itu. Selanjutnya, terakhir kemarin kita dengar adalah ketika pas malam satu suro itu kan Nyai bertapa ya. Sebelum bertapa atau sebelum bermeditasi di salah satu tempat yang nggak bisa Mas Tulus sebutkan, tempatnya ternyata di Yogyakarta. Aku juga heran, kenapa Nyai bisa tahu-tahuan Yogyakarta, sedangkan nenek moyangku itu berasal dari Solo, dari Boyolali, dari Surakarta. Aku juga nggak nyambung. Dan Nyai selalu bilang, kamu nggak akan bisa terlepas dari Jogja Tulus. Kamu akan terus kangen sama Jogja, kamu akan kangen sama Solo, dan itu terus-terusan. Tetapi anehnya, walaupun nenek moyangku itu dari Solo, tapi aku lebih cenderung kangen dengan Jogja daripada Solo. Aneh kan? Nah itu sebetulnya yang masih jadi penasaran. Sebelum dia meditasi, Nyai bilang, aku disukai sama segini-gini. Eyang memperkenalkan sosok pemimpin di salah satu kerajaan gaib, dikenalkan sama Nyai, kemudian Nyai cerita sama saya, aku sebenarnya nggak pengen punya jodoh, tapi Eyang maksa saya untuk mengenal sosok laki-laki ini. Dan ternyata keputusannya adalah Nyai tetap tidak ingin menikah. Bukan berarti dia meyakini agamanya, tidak, tapi dia pengen fokus ngurus anak-anak bajang katanya. Dia ingin memanfaatkan segala sesuatu yang dia punya. Jadi sama kayak saya, kita sama-sama memanfaatkan yang kita bisa untuk membantu, kemudian mendapatkan pahala untuk diri kita suatu ketika nanti. Jadi kalau yang nanya, Mas Tulus waktu itu kan kabarnya katanya dilamar sama ini. Ternyata walaupun mereka sudah lamaran dan mereka sudah mendekat, tapi Nyai kemudian pada waktunya memutuskan untuk setelah pulang meditasi dari Jogja itu, dia pulang. Setelah pulang dari Jogja, dia memutuskan untuk sendiri aja. Dia nggak terima lamaran si raja tadi. Gitu teman-teman. Jadi ya Nyai sekarang sendiri. Nyai hanya fokus di ngurus anak-anak bajang ini. Makanya aku masih banyak kental. Aku pegang beberapa kebudayaan Jawa, termasuk ngomong-ngomong, sedekah bumi dan lain sebagainya. Itu berkat ada Nyai dan juga ada Eyang Lukito. Apalagi banyak guys. Ada Eyang Maung Putih, yang dari Malang yang bahasanya kasar itu, yang sopo jenenge aku lali rek. Siapa dok? Eyang Ronggo Warsito, ya, itu dari Malang. Jadi aku tuh beberapa kali gini, kayak Mas Tulus, saya minta tolong dong Mas, kayaknya badan saya nggak enak. Aku doain, ternyata khodamnya mental ke sini, akhirnya ngobrol, malah jadi baik. Ya kayak si Eyang Maung Putih itu juga khodamnya dari sahabatku, temanku main game.
karena beliau sakit, beliau mental ke sini, eyangnya marah karena cucunya tuh nggak bener, katanya kelakuannya kurang, bukan nggak bener tapi kurang betul, salah, mengambil jalan yang salah, sehingga eyangnya marah, kemudian ngobrol sama aku, jadi kita berteman sampai begitu terus-terusan dan sampai sekarang. Dan Nyai kabarnya sekarang sehat, baik, kondisinya walah, halah. Sih kalau memang aku jadi berkat buat orang gitu loh, maksudnya aku jadi manfaat gitu loh. Nyai aja sampai Nyai bilang yang kata-katanya tuh agak berlebihan kalau menurut aku. Dia mengatakan begini, seharusnya aku yang membawa kamu, tapi ternyata kamu yang membawa aku. Berarti kayak, maaf ya teman-temannya itu berkata, aku tuh bersyukur bisa mengenal kamu. Aku ditugaskan ngurusin kamu tuh ada manfaatnya. Jadi aku menemukan jalur yang seharusnya aku temukan. Dan aku bilang gini, kalau aku sampai punya anak dan cucu, aku sampai punya istri, punya anak, aku nggak mau Nyai ikut siapa-siapa. Udah Nyai ikut aku aja. Nyai ikut aku dekat sama Allah. Aku gituin. Dan Nyai tetap dengan dunia Nyai yang ngurusin yang ABCD tadi tanpa harus ikut anak cucuku. Jadi aku putuskan di sini dan Nyai setuju. Alhamdulillah kan teman-teman. Jadi aku nggak mau nanti ketika aku punya anak, anakku sama dengan aku, punya kemampuan yang sama. Aku nggak mau, jujur teman-teman, tersiksa sekali teman-teman. Dan kalau memang toh aku jadi manfaat buat Nyai, alhamdulillah. Jadi kondisi terbaru Nyai saat ini, beliau semakin cantik, semakin dewasa, semakin keibuan, kesabarannya semakin tinggi, dan dia memutuskan untuk sendiri saja. Bukan berarti dia tidak mengakui adanya sunnah Rasul dan lain sebagainya, tidak. Tapi memang beliau ingin memutuskan untuk, ya saat ini sih beliau mengatakannya pengen fokus ngurus anak-anak. Bukan berarti dia nggak akan menikah suatu ketika nanti, tapi di satu titik dia mengatakan seperti itu. Dia nggak mau, ya dia nikah sama raja enak, cuma kan ketika dia menikah sama raja, dia pasti nggak bisa ngurusin ini, karena si raja tadi sudah nantang, aku akan kasih semua yang kamu minta, aku akan wujudkan semua yang kamu mau, tetapi kamu juga harus ikut saya. Namanya dia udah menikah, ya, dan dia berat untuk meninggalkan saya. Itu dia khususnya, ya. Sebetulnya dia nggak bisa ninggalin, tetap akan ke saya, walaupun suaminya sudah mengizinkan nggak akan begini-begini. Tapi kan Nyai pengen fokus ngurus ini. Dan satu lagi, bangsanya Nyai dan juga bangsanya dengan sang raja tadi itu berbeda kasta, saudaraku, dan itu nggak mungkin. Nanti malah bikin perpecahan antara saudara-saudaranya yang lain. Jadi Nyai itu hanya menghindari. Itulah kabar terbaru Nyai. Makanya kalau bahas dia itu kayak, ya kita bersama udah berpuluh-puluh tahun, dari aku kecil sampai aku tahunya itu beberapa tahun yang lalu. Kemudian komunikasi intens beberapa hari ini. Bahkan aku dibilang kamu jadi berkat buat aku, kamu jadi manfaat buat aku. Ya aku seneng toh yo digituin, alhamdulillah. Berarti kan aku bermanfaat buat orang. Maksudku itu bukan berarti aku sok-sokan kamu bisa bimbing jin gini. Enggak, bukan. Tapi
Jadi aku jadi ngerasa bermanfaat buat dia, karena dia merasa kayak yang aku bersyukur kenal kamu, aku bersyukurnya. Jadi kan aku bermanfaat jadinya kan. Aku merasa sedikit lebih bermanfaat daripada aku yang hanya sekedar orang yang tidak berguna pada waktu dulu. Jadi sama-sama mengarah yang lebih baik. Nyai tidak pernah memaksa aku untuk ayo le sholat, ayo le ini, nggak pernah. Tapi dia selalu mengingatkan, nggak pernah maksa, ngingetin toh. Itu Nyai, walaupun basicnya dia bukan Islam. Apalagi sekarang ketika Islam, ketika aku berbicara, Nyai apa sih ini, ada orang yang sedang seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Wes sholat toh baik, jalur Gusti Allah. Aku iso ngiring. Jadi mereka tuh hanya mengiring aja, hanya membantu dengan doa juga. Mereka juga berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Hanya itu saja ya teman-teman. Jadi itu kabar terbarunya. Sekali lagi doakan. Saya sih nggak pernah minta Nyai untuk terus stay dengan saya atau di sini membantu saya ngurusin anak-anak bajang. Saya nggak pernah minta itu, fokus ke situ. Tapi kalau memang sudah garisnya Allah dan Nyai mengikuti garisnya, mau diapain lagi gitu loh teman-teman. Kan nggak mungkin kita paksa juga kan, nggak mungkin kita tahan untuk oh Nyai jangan kan nggak bisa juga. Semua sudah ada jalurnya masing-masing, semua sudah ada ketentuannya. Jadi saya pribadi ketika dipilih Tulus, boleh nggak Nyai nikah lagi? Boleh, silahkan. Boleh nggak Nyai begini? Boleh. Jadi aku sih nggak mau bermuluk-muluk, sedih ya, karena dengan kedekatan kami tiba-tiba dia pergi. Kemarin aja 40 hari pergi, aku agak yang kayak ada yang aneh gitu, nggak ada dia tuh. Apalagi kan ada si Landung, Kunti dan lain sebagainya. Mereka tuh kompak untuk ngurusin anak-anak ini gitu loh, dari mandiin, ngajarin ngaji dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba Nyai nggak ada. Sekarang sih sudah kembali, tapi beliau memutuskan untuk tidak menikah. Ya, kabar terbarunya itu teman-teman. Semoga ada manfaat dari apa yang Mas Tulus ceritakan hari ini, karena sebetulnya ya kita sama-sama merubah baik. Nyai membimbing saya untuk jadi baik. Setelah saya sudah di posisi yang sedikit lebih baik daripada sebelumnya, aku berubah untuk menjadi bimbingan buat Nyai juga. Akhirnya kita sama-sama jadi berkat. Nyai berkat buat saya berkat buat Nyai, dan kita saling bermanfaat. Ya mudah-mudahan hal yang Mas Tulus ceritakan tadi bisa jadi cerita, bisa ada manfaat yang bisa kalian ambil dari apa yang Mas Tulus ceritakan gitu ya teman-teman ya. Semoga sekali lagi ada manfaat dari apa yang saya ceritakan, dan gak penasaran lagi soal kalian yang nanya-nanya soal Nyai di mana Mas Tulus. Nyai sama saya sekarang ada di sini. Nyai ada di sini ya teman-teman ya. Jadi masih bareng, masih ngurusin anak-anak juga, dan sorry, sepertinya dia tidak bisa menikah dengan sang pangeran yang tampan itu ya. Aduh, kasihan banget sih. Padahal ganteng banget kami pangerannya. Cuman sekali lagi, ya itulah manusia. Sebagai contoh teman-teman, mengurangi hawa nafsu untuk sekedar duniawi saja itu kan susah. Makanya ini di sini Nyai sudah membuktikan kepada kita, memberikan contoh kepada kita bahwa dunia itu nggak akan habis ketika kita kejar. Jadi manfaatkan apa yang kamu bisa untuk menolong orang lain. Manfaatkan dirimu untuk sesuatu yang baik. Nggak perlu prasangka sama orang, nggak perlu curiga sama orang. Jadikan dirimu bermanfaat buat orang lain, itu lebih dari cukup ya. Karena manfaat segalanya akan kembali ke kita, feedback baiknya akan kembali ke kita. Oke, teman-teman, sebelum kita closing, kita baca doa dulu yuk. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita ya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah, untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi sakit, ada penyakit di tubuhnya, penyakit apapun itu ya Allah, karena gangguan jin, karena gangguan apapun itu ya Allah, COVID dan lain sebagainya, atas izin atas kehendak-Mu ya Allah, semoga Engkau izinkan penyakit pergi dari tubuh hamba dan juga para subscriber hamba ya Allah. Amin. Untuk mereka yang mungkin saat ini sedang susah rezekinya ya Allah, untuk hamba dan juga para subscriber hamba, semoga Kau lancarkan rezeki kami sehingga kami bisa bersedekah dengan baik ya Allah. Amin. Untuk mereka, untuk hamba yang sedang memiliki hutang piutang, tanggungan hutang piutang ya Allah, semoga Engkau izinkan hutang piutang kami terlunasi ya Allah. Amin. Untuk mereka yang belum bekerja ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk mereka. Amin. Untuk hamba dan juga untuk para subscriber hamba yang belum bertemu dengan jodoh terbaik kami ya Allah, berikan kami jodoh terbaik pilihan-Mu ya Allah. Amin. Untuk mereka yang sudah bekerja, semoga berikan rezeki yang berkah barokah untuk mereka ya Allah, yang berkah, yang melimpah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah ya Allah. Amin. Dan ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah, jadikan hamba dan juga para subscriber hamba orang-orang pilihan-Mu yang terhindar dari virus, penyakit, bala, musibah dan lain sebagainya. Allah, jauhkan dari kami ya Allah, dan jadikan segala sedekah kami, sedekah yang diberikan kepada kami ya Allah, jadikan itu sebagai media tolak bala untuk menghindarkan kami dari musibah-Mu ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Amin. Terima kasih banyak orang baik. Waduh, mulai mendung nih guys. Aku belum nyuci guys. Oke, aku harus buru-buru dulu. Terima kasih banyak yang sudah nyimak video ini. Sekali lagi manfaatkan segala yang Mas Tulus ceritakan. Semoga ada cerita baik, ada manfaatnya yang bisa kalian ambil. Mas Tulus pengen bikin sarapan dulu baru nyuci ya. Sambil nyuci. Oke. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Untuk yang sudah sering bolak-balik, jangan lupa share, like dan juga komen. Kemudian jangan di skip iklannya, minta tolong. Asik. Dan untuk kalian yang punya kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_bp2. Terima kasih banyak.
banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik. Dadah.